Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi, konten saya membahas tentang isu-isu seputar teknologi dan konten-konten podcast yang berfokus pada masalah anak muda pada umumnya. Jadi, jika teman-teman tertarik untuk mendengarkan konten-konten saya, jangan ragu untuk subscribe channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan saya mau minta maaf juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan video pertama saya dan video kedua saya yang judulnya Hidup yang Tidak Diinginkan dan Proses. Jadi saya mau minta maaf untuk video pertama itu, saya masih mengalami keterbatasan dalam hal audio, jadi saya waktu itu menggunakan mic clip on yang mana itu tidak ditujukan untuk podcast tapi untuk eh, jenis-jenis video yang lainnya. Sedangkan untuk video yang kedua, eee, saya masih ada masalah audio karena, waktu itu saya belum membeli windscreen atau pop filter yang, bisa memfilter udara-udara yang masuk dari mulut saya sehingga audionya ini mengalami sedikit masalah. Jadi saya minta maaf sekali untuk teman-teman dan kita akan lanjutkan ke topiknya. Topik kali ini, kayaknya agak berat karena saya pun sampai sekarang masih mengalami hal ini setiap hari, yaitu insecure. Saya sebenarnya mencoba memahami apa sih itu insecure. Jadi, saya coba lihat-lihat di Google, lihat-lihat di YouTube dan saya, memberikan kesimpulan kalau insecure itu adalah kondisi mental kita ketika kita merasa cemas dan takut secara berlebihan, sehingga kita melakukan sesuatu yang berlebihan. Jadi, umumnya insecure itu terbagi dalam banyak hal. Ada yang insecure dalam hal, eee, ekonomi, eee, apa, popularitas, dunia kerja, dan masih banyak yang lainnya. Tapi, pada umumnya insecure yang sangat sangat sekali dimiliki banyak orang adalah soal hal fisik. Aku sendiri tahu rasanya ketika aku mengalami insecure. Jadi aku itu dari SD sampai SMP, sampai SMA, bahkan sampai kuliah pun masih insecure. Dan aku punya tahap-tahap insecure yang berbeda. Di SD itu aku insecure soal, eee, ekonomi. Waktu itu aku insecure karena teman-temanku pada bisa beli bola, bisa beli mainan, bisa jajan dan sebagainya, sementara aku harus menghemat karena aku tidak ingin menyulitkan orang tua. Terus di SMP aku insecure soal, eee, pasangan. Jadi waktu itu SMP itu kan zaman-zaman puber ya, dan waktu itu banyak orang yang udah mulai pacaran dan aku sendiri belum punya pasangan, sampai sekarang pun belum ya. Tapi itu tidak masalah sih, karena itu bukan jadi tujuan utamaku. Jadi waktu itu aku sangat memikirkan itu, kok mereka nggak suka ya sama aku? Aku terus nembak-nembak cewek dan mereka nggak pada mau terima aku. Jadi aku terus tanya, kok mereka nggak mau terima aku ya? Dan ketika SMA aku kembali insecure soal, ketika aku kagum sama orang-orang. Jadi ketika aku melihat YouTube-nya, Agung Hapsa, Chandra Leo, aku sangat insecure pada mereka. Aku pikir, "Wah, kok bisa ya mereka gitu ya? Wah, aku pengen deh kayaknya kayak gitu." Dan waktu kuliah aku kembali lagi insecure dan insecure. Jadi aku waktu kuliah tuh insecure soal fisik. Aku, punya susunan gigi yang agak berantakan dan itu bikin selalu aku insecure. Jadi aku bukan cuma punya gigi yang berantakan, waktu itu rambutku itu agak susah diatur, rambut yang bergelombang dan aku juga nggak seganteng opa-opa Korea. Jadi aku sangat malu kalau aku berkumpul di suatu tempat yang orang-orang itu wah secara fisik mereka sangat cantik, mereka sangat ganteng. Jadi aku sangat insecure. Tapi aku beruntung waktu itu ada satu orang yang selalu mendukung aku dan dia selalu mensupport aku sehingga aku semakin pede. Dan ketika aku berhenti untuk insecure, aku mulai menunjukkan sisi positif dari diriku, dari yang
karena aku pikir dulunya aku itu jelek, aku itu nggak bisa apa-apa. Ketika aku tidak insecure lagi, aku mulai menaikkan skill aku mulai bisa, bikin aku mulai bisa untuk public speaking, aku mulai bisa untuk mengembangkan hobiku, yaitu, buat konten, buat video, dan orang-orang mulai melihat aku dari situ. Jadi aku paham kalau sebenarnya insecure-ku sendiri membatasi diriku untuk maju, insecure-ku sendiri menghancurkan diriku. Jadi sekarang aku setiap kali aku insecure, eee, aku, jadi gini, aku juga pernah, eee, menga suka buat konten soal video dan aku mengalami keterbatasan dengan video. Jadi aku selalu insecure sama orang-orang yang bikin video pakai kamera, karena biar bagaimanapun sebagus apapun aku bikin video menggunakan HP, akan ada selalu kualitas yang beda dengan orang-orang yang menggunakan kamera. Dan aku pikir setiap kali aku buat video, wah kayaknya videoku ini jelek deh, kayaknya nggak sebagus ini deh, walaupun aku udah memikirkan konsepnya. Tapi ada pemikiran lain lagi yang muncul, kalau videoku jelek harusnya, eee, aku nggak akan bakal juara ketika aku ikut lomba. Aku nggak akan bakal dipercayakan sama teman-teman aku buat bikin video mereka untuk video kegiatan-kegiatan mereka. Aku nggak bakal akan dipanggil sama teman-temanku untuk bantu mereka bikin video mereka. Jadi jadi sekarang setiap kali aku insecure, aku bukan lagi fokus pada mengapa aku insecure, tapi apa yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan insecure itu. Jadi kalau misalkan aku insecure soal, skill, aku mulai tanya apa yang bisa aku lakukan agar skillku tuh naik. Kalau aku insecure soal aku kagum sama orang, aku mulai tanya apa yang bisa aku lakukan sehingga aku bisa ada seperti dia, bisa jadi seperti dia, bisa seprofesional dia. Itulah yang aku sekarang lakukan untuk, masalah-masalah insecureku. Eee, jadi aku nemu, apa, satu komentar, dia sangat apa ya, sangat deep banget. Jadi aku paham pasti setiap dari kita pasti pernah berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tolong dong, aku pengen jerawat aku hilang, aku pengen aku punya pacar, aku pengen aku tuh bisa sejago dia, aku pengen aku ini, jadi ganteng, aku ini jadi gini, aku ini punya itu." Kita terlalu banyak berdoa, berdoa, dan berdoa, dan quotes-nya gini tulisannya, mungkin doa kita harus diganti, bukan lagi meminta selalu bahagia, meminta selalu ganteng, meminta selalu mendapatkan apapun dari Tuhan, tetapi diberi hati dan pikiran yang kuat untuk menerima segala sesuatu dan mensyukuri apa yang ada saat ini. Jadi, syukurilah diri kamu saat ini. Kamu itu apa ya? Kamu itu sempurna, kamu itu berharga. Mungkin kamu merasa, aku ini jerawatan, aku ini begini-begini. No, ketika kamu terus membandingkan dirimu dengan orang lain, maka kamu hanya akan menemukan bahwa dirimu sendiri adalah orang yang sedang tidak berharga. Kamu itu berharga. Tuhan gak mungkin menciptakan kamu tanpa suatu alasan. Tuhan menciptakan kamu dengan tujuan yang spesial. Tuhan menciptakan kamu dengan begitu sempurna, dengan begitu spesial, dengan begitu istimewa. Kalau Tuhan yang menciptakan kamu dengan kesempurnaan yang luar biasa, lantas mengapa kamu menangis karena manusia? Mengapa kamu yang merasa diragukan oleh manusia, padahal Tuhan sudah memberikan hal yang spesial pada kamu? Kamu itu unik, kamu itu hanya satu di dunia ini, dan kamu punya tujuan khusus. Jadi jangan menganggap bahwa insecure itu menjadi sebuah penghalang bagi kamu untuk membatasi dirimu. No, nilai-nilaimu tidak ditentukan oleh fisikmu, tidak ditentukan oleh insecuremu. Nilai-nilai hidupmu, nilai-nilai kesempurnaanmu ditentukan oleh apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu berikan, dan yang utama nilaimu itu ditentukan bukan oleh manusia, tapi ditentukan oleh Tuhan. Kalau kamu lihat komedian-komedian, banyak dari mereka yang mungkin tidak memiliki fisik yang glowing, tidak mempunyai fisik yang wow, fisik yang ganteng, fisik yang cantik, tapi mereka terkenal. Kenapa mereka terkenal? Karena yang mereka pentingkan itu bahwa ketampanan, kecantikan tidak hanya itu yang bisa membawamu untuk naik, tidak hanya itu yang bisa membawamu untuk maju,
tapi kerja keras. Tetapi nilai dan dalam hidup mereka itu yang menjadi kunci kesuksesan dalam hidupmu. Bukan seberapa ganteng kamu, bukan seberapa cantik kamu. Kalau kamu ingin sukses dengan cara cantik dan cara ganteng, itu tidak akan bertahan lama. Orang-orang akan bosan untuk melihatmu. Tapi ketika kamu mempunyai nilai lebih, ketika kamu mempunyai skill, ketika kamu bekerja keras, orang-orang akan selalu senang melihatmu. Orang-orang akan selalu suka untuk melihatmu, dan orang-orang akan terus memandang kamu sebagai orang yang bisa diandalkan, dan kamu akan menjadi orang yang berhasil. Jadi stop untuk membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Stop untuk merasa bahwa dirimu itu tidak berharga. Padahal sebenarnya Tuhan sangat menganggap kamu itu adalah orang yang sangat berharga, manusia yang sangat berharga. Jadi ya, semua rasa takut itu, semua rasa minder itu hanya ada di kepala kamu doang. Itu hanya sugesti dari orang-orang agar kamu itu kalah dengan dunia. Agar kamu yang bukan siapa-siapa tetap jadi orang yang bukan siapa-siapa. Kita ini terlalu memikirkan kata-kata orang lain terhadap diri kita sendiri. Kita terlalu dengar apa yang orang bilang, wah kamu itu jelek, wah kamu itu pendek, wah kamu itu gendut, wah kamu itu jerawatan, wah kamu itu gak bisa apa-apa, wah kamu itu dari kelas bawah, gak mungkin kamu setara dengan aku. Kita mendengar kata-kata itu dan mendoktrinkan kata-kata itu dalam diri kita, sehingga setiap kali kita ingin maju, kata-kata itu akan selalu terlintas dalam kepala kita dan akan membuat kita selalu semakin mundur. Nggak usah dipikirin kata orang lain. Orang dia waktu ngomong aja dia nggak mikir sama kamu, dia nggak mikir gimana jadinya kamu, dia nggak mikir bagaimana proses kamu, dia nggak mikir bagaimana kamu bisa sampai sekarang ini. Jadi nggak usah didengerin. Kadang-kadang kita itu dihancurkan oleh diri kita sendiri. Kita dihancurkan oleh apa yang kita tanamkan dalam diri kita. Nilaimu itu bukan ditentukan oleh dunia, tapi ditentukan oleh Tuhan. Dan jadi berlanjut setelah aku selesai untuk tidak lagi insecure. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak insecure? Caranya adalah kita menerima diri kita sendiri. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus terima, kayak misalkan aku harus terima bahwa aku ini bukan orang yang kaya. Aku ini bukan orang yang ganteng, aku ini bukan orang yang sempurna secara duniawi. Aku masih punya banyak kesalahan, aku ini jelek, tapi ya ini aku. Aku diciptakan dengan begitu spesial dan unik oleh Tuhan. Ketika kita berhasil menerima diri kita sendiri, ketika kita berhasil berdamai dengan diri kita sendiri, maka insecure itu gak bakalan ada lagi. Kita bisa semakin mengembangkan skill dan potensi-potensi kita. Bahkan ketika kita sedang merasa insecure, di luar sana itu banyak loh, ada orang yang tidak seberuntung kita, yang tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap, yang tidak bisa ada di posisi kita sekarang ini. Rasa bersyukurnya mereka itu lebih dari kita. Banyak loh. Kalau kalian nonton film Imperfect, itu buatannya Ernest Prakasa, jadi itu filmnya sangat keren. Jadi banyak pesan moral yang didapatkan dari situ. Dari tokoh karakter awalnya itu, tokoh utamanya awalnya dia tuh sangat minder dengan orang-orang sekitar yang terlalu menjudge dia, yang terlalu memojokkan dia, menganggap bahwa dia itu tidak bisa apa-apa. Dan dia pun akhirnya jadi minder. Dia berusaha untuk menyenangkan mereka. Dia berusaha untuk mengubah dirinya menjadi orang yang dia tidak kenal, orang yang dia nggak nyaman, orang yang dia nggak inginkan. Dia mengubah dirinya jadi itu. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk berdamai dengan dirinya, menerima dirinya secara apa adanya. Dan itu sebenarnya harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi ada satu quotes dari Ritu Gatouray, dia ngomongnya gini: berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu sebenarnya, aku ulangnya, maaf ya. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu sebenarnya menyakiti dirimu sendiri. Itu memberitahu bahwa dirimu yang sebenarnya tidak berharga. Dan
Apa yang bisa kita dapat dari sini? Berhentilah untuk menyenangkan semua orang. Gak perlu. Kita tidak harus menyenangkan semua orang dengan cara kita yang salah. Jadi dengan cara kita menjadi orang lain, cara kita untuk mengubah apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, apa yang sudah Tuhan ciptakan begitu spesial dengan kita. Gak perlu. Terima aja dengan diri kamu itu sempurna. Gak perlu mengubah nilai yang sudah Tuhan tetapkan sama kamu. Jangan membuat dirimu ragu dengan apa kata orang. Jadi jangan pernah merasa insecure lagi. Tetap semangat. Kamu itu berharga. Kamu itu sempurna. Saya Haris Manorek. Salam pamit.